Masya Allah. Baik jamaah sekalian, kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh salat Masjid Jami Al-Falah, keluarga besar Yasmin Sektor 6 Kota Bogor yang sama-sama dicintai Allah, mengawali majlis ini izinkan Ustadz menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum, qiyamana wa qiyamukum, wa insyaallah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan, siyam, qiyam, infak, sedekah, tadarus, tilawah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi lagi kesempatan berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kalau sahabat itu 6 bulan setelah Ramadan doanya Rabbana taqabbal minna Ramadhana, Rabbana taqabbal minna Ramadan. 6 bulan tidak pernah berhenti berharap Allah menerima ibadah Ramadannya. Nanti masuk Rabiul Awal, doa mereka, ya Allah iltaqaina Ramadhana, pertemukan kami dengan Ramadan. Jadi hidup mereka itu 6 bulan berharap Ramadannya diterima dan 6 bulan berharap Ramadan berjumpa lagi dengan Ramadan. Hidup mereka selalu ya ta'allaq fi Ramadan, ya terpaut dengan Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah kerinduan kita di malam-malam Ramadan Allah pertemukan lagi di malam-malam Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Mungkin tidak sengaja, tapi saya memperhatikan beberapa kali setiap nama Abdurrahman, kalau dia imam di masjid saya, imam kami itu Abdurrahman, Maman Abdurrahman. Kalau di sini tidak pakai Maman, tapi andalannya itu selalu surat At-Taubah, ya. Dan kalau surat At-Taubah yang dibaca, makanya tadi saya sampai ke belakang tuh Pak, nggak kuat. Karena ini ayat yang paling berat dalam surat At-Taubah, ayat ini. Ya, hati-hati loh Bapak, Ibu-ibu, dengarkan baca ayat tadi itu berat sekali, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sebenarnya dulu itu yang suka makan harta manusia itu tokoh agama. Ya, para ruhban, para pendeta. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar wa ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, kebanyakan ya dari para pendeta, rahib-rahib itu mereka la ya'kuluna amwalan nas, sungguh sangat banyak memakan harta manusia bil batil, dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, tapi aneh, sudah makan harta dengan cara yang batil, maka mereka menghalangi orang dari jalan Allah. Saya dengan teman-teman itu banyak kali baca ayat ini, tafsir sudah sering kali kita dengar, tapi setelah perenungan yang mendalam baru kami tahu apa makna ayat ini. Ternyata inilah bahayanya memakan harta dengan cara yang batil. Baik sumbernya batil, apalagi dengan cara yang batil. Dulu aktivis, dulu sama-sama berjuang, dulu sama-sama pesantren, tapi setelah lama bergabung, mereka ikut makan harta orang-orang batil, berubah mereka. Dulu pembela agama, sekarang seperti penjadi penista agama.
Jadi kami juga kaget tuh kawan-kawan, sama-sama di pesantren, sama-sama berjuang. Kenapa sekarang kok kayak anti-Islam? Ternyata ini penyebabnya. La ya'kuluna amwalan nas bil batil. Mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Batil itu bukan cuma caranya, tapi sumbernya. Jadi kalau orang sudah makan dari harta yang seperti itu, coba dilihat. Ya, dia seperti budak daripada orang yang memberi makanan itu sendiri. Jadi inilah penyebabnya kenapa ada orang itu bisa berubah, yang dulunya pejuang, yang dulunya luar biasa, ternyata betul kata Allah, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Hei manusia, perhatikan apa yang kalian makan, karena apa yang dimakan itu akan merubah karakter, merubah sifat orang. Jadi banyak para kiai, para teman sedih banget. Dulu sama-sama berjuang, tiba-tiba berubah. Kenapa bisa berubah? Padahal hafalannya tidak berkurang, pengetahuannya tidak berkurang. Yang dimakannya itu adalah batil. Maka seperti inilah. Nah, kepada kita Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hati-hati ini. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba, orang-orang yang menimbun emas, wal fiddah dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas, perak, berikan berita gembira kepada mereka bahwa mereka disiapkan azab, siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Masya Allah. Ya, hari di mana api neraka itu dipanaskan dengan emas dan perak, kemudian disetrika dahi mereka, lambung mereka dan punggung. Dahi, lambung, punggung. Masya Allah. Emas, perak yang tidak dikeluarkan zakatnya, yang tidak diinfakkan, ya, akan dipanaskan di hari kiamat di neraka jahanam. Kemudian menyetrika dahi, lambung, punggung. Dahi, dahi Pak. Ini dahi apa ini Pak? Yang mana dahi Pak? Coba, ini apa? Ini apa? Ini apa? Masya Allah, gampang ngetes ini sebenarnya. Ya, dahi, lambung, punggung. Itu yang disetrika karena orang tidak membersihkan hartanya. Mudah-mudahan ini jadi peringatan bagi kita. Jangan sampai ibu-ibu terutama tidak mengeluarkan zakat emasnya. Mas Joko, Mas Amin, ya, Mas Soleh, itu berapa kilo itu, Masya Allah. Padahal nisabnya 85 gram. Mas Joko berapa kilogram itu, Masya Allah. Tapi sebelum melanjutkan, saya tanya dulu sama Pak Abdurrahman. 1 bulan Ramadan ngajak istri nggak ke toko emas? Itulah masalahnya, Masya Allah. Padahal kalau ajak istri ke toko emas itu harusnya bulan Ramadan, jangan ulang tahun, jangan karena ulang tahun pernikahan. Kenapa? Karena membeli emas di bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 700 kali. 10 gram dinilai oleh Allah 7.000 gram. Pernah kita beli emas 7.000 gram, 7 kilo itu Ustaz. Itulah sebabnya kalau kita bisa seperti itu luar biasa. Soal nanti selesai Lebaran Pak Abdurrahman jual lagi untuk bangun rumah Quran, gak ada masalah. Itu teknis. Yang penting kalau Ramadan belilah emas, ya. Selesai Ramadan jual lagi, itu teknis, ya. Kenapa jual lagi? Bangun rumah Quran. Karena ada jamaah itu begitu. Pokoknya Ustaz, apa yang mau dibangun jual emas. Daripada emas itu dipanaskan di hari kiamat, menyetrika dahi kalian, menyetrika lambung kalian, menyetrika punggung-punggung kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Cuma memang ngajak istri ke toko emas itu resti. Tahu resti? Resiko tinggi gitu. Karena istri itu kalau ditanya, "Mama mau ambil apa? Cincin, gelang atau kalung?" Apa jawabannya? Apa jawabannya? Bukan semuanya. Jawabannya 1 set aja deh. Masya Allah. 1 set, Masya Allah.
Satu set tahu nggak satu set Pak? Di gelang kaki ada, di tangan ada, di leher ada. Satu set Pak namanya. Tapi kalaupun terpaksa, jangan belikan dia kalung, karena kalung bisa dilepas. Jangan belikan dia gelang, karena gelang ada ujungnya. Belikan dia cincin, karena cincin itu melingkar utuh di jemarinya, seperti utuhnya cinta kita pada dia. Allahu Akbar. Takbir. Insyaallah. Pagi ini kita tidak membicarakan hal-hal berat sebenarnya, karena saya lihat di belakang panitia sudah sibuk ini ya, Masya Allah. Kalau Bang Oto sudah bolak-balik, itu ada sinyal itu ya, Masya Allah. Memperbaiki gizi santri sebenarnya ini ya. Ini niatnya ditujukan ke santri ya. Santri Al-Quran dan santri ta'lim subuh lah insyaallah. Bapak-bapak, paskah Ramadan apa yang perlu kita jaga? Jadi ibadah itu tidak selesai Ramadan usai. Ibadah itu tidak berhenti karena Idul Fitri. Wa kunu rabbaniyin. Jadilah kalian orang-orang yang menjadi hamba Allah, bukan wa kunu, bukan menjadi hamba-hamba ramadinin, bukan menjadi hamba Ramadan. Tidak hanya jadi takwa di bulan Ramadan, tidak hanya jadi takwa, salat, qiyam, tadarus di bulan Ramadan, tapi harusnya di bulan Syawal ini juga kita lebih meningkatkan, karena Syawal bermakna at-tarqiyah. Syawal maknanya peningkatan. Tapi memang kalau bulan Syawal ini dia tidak bicara sekedar rasio, tidak bicara sekedar logika. Syawal ini tidak bicara sekedar raga, tapi di bulan Syawal ini ada satu yang perlu kita perhatikan, soal rasa. Tahu rasa Pak? Rasa itu tidak di akal, rasa itu tidak di badan, rasa itu ada di hati. Dan rasa itu hanya terpenuhi kalau ada cinta di dalamnya. Ketika kita punya cinta dan cinta itu Allah beri kepada kita, maka sesuatu yang berat akan terasa ringan, yang jauh lebih dekat. Amanah bukan jadi beban, tetapi amanah menjadi kesempatan. Makanya orang Melayu mengatakan, kalau tak ada secawan tinta, takkan digubah sebaik puisi. Kalaulah bukan karena cinta, takkan berkumpul kita di sini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pagi hari ini pertemuan perdana ya di bulan Syawal, Ustadz bisa hadir di sini. Kenapa Ustadz bisa hadir? Karena nggak pulang kampung ya, Masya Allah. Nggak pulang kampung karena Maret sudah pulang. Itu pun pulang ibu masih nanya, nanti Lebaran ada waktu. Allahu Akbar. Caranya gimana supaya tidak berdosa? Tiap hari saya telepon ibu saya. Ya, saya lihat di sana kalau di sini jam 4, di sana jam 5. Bu, udah siap-siap buka. Buka pakai apa, Bu? Nah, dia sebut. Ada kue ini, ada ini. Tapi hari ini nggak ada orang, cuman ibu sendiri ini. Kemana? Mereka buka puasa di panti asuhan. Saya telepon kemanakan. Kau balik temani nenek. Kenapa? Lebih besar pahala kau temani nenek ketimbang kau datang ke panti asuhan. Siapa Ji? Balik kanan dia, pulang temani nenek gitu. Karena ternyata ibu tuh sedih banget tuh kalau puasa nggak ada orang buka puasa itu. Itulah kenapa kita pulang tuh, karena kalau tidak ada orang Pak, rasanya itu rasa. Itu makanya Lebaran tuh kenapa ya orang pulang tuh Pak, karena ada satu yang tidak bisa dibayar, rasa. Ini ada rasa juga ini, Masya Allah ya. Rasa itu yang membuat orang tuh datang walaupun macet 10 jam antri di Merak ya, Masya Allah. Itu horor terberat Ramadan tahun ini, mudik tahun ini tuh di Merak, di tol Cikampek kemudian Cipali relatif walaupun ada sedikit lama, tetapi tahun ini relatif masih lancar. Hanya orang Bandung aja yang protes ya gitu, karena dia nggak bisa nyebrang ke Sumatera karena disuruh berhenti di tol karena dipakai. Memang kelihatan di tol ini, negeri ini punya orang Jawa Pak. Ketika orang Jawa balik Pak, semua orang lain harus stop, tutup jalan, one way
urusan itu. Namun bapak-bapak, mohon doanya. Tadi malam anak saya menyampaikan berita duka dari Dubai, dari Emirat. Ya, tol itu kan Cikampek namanya tol MBZ, Muhammad bin Zayed. Semalam dikabarkan beliau meninggal. Ya, jadi Muhammad bin Zayed meninggal. Kita doakan semoga, ya, karena MBZ itu menjadi nama tol Cikampek itu karena memang bantuannya luar biasa, ya. Dia membangun masjid di Solo, ya. Mudah-mudahan tahun ini selesai. Luar biasa. Solo itu cari masjid di pinggir jalan yang besar susah. Semuanya pasti masuk ke dalam. Kauman aja masuk ke dalam, ya. Nah, itu dibangun besar sekali anggarannya, ya. Mudah-mudahan insyaallah menjadi salah satu destinasi wisata rohani di kota Solo. Ya, memang sampai hari ini mahasiswa yang diterima di Al-Qasimiyah Sharjah University Indonesia itu paling sedikit. Paling besar Cina, Thailand, Uzbekistan, Turkmenistan. Indonesia dianggap tidak terlalu penting-penting amat. Makanya yang lolos ke sana itu diseleksi benar. Zaman anak saya wanita cuma 6 orang, perempuan laki 11 orang, dikit banget. Dubes, bahkan Jokowi udah ngomong langsung, ya, tapi jatah masih tetap di bawah 20 orang. Padahal memang itu tempat yang luar biasa. Alhamdulillah nanti 17 Juli putri saya dapat kesempatan libur karena kemarin nilainya sempurna 10. Pertama dalam sejarah ada mata kuliah syair, mata kuliah paling sulit di sastra Arab, dia dapat nilai 10. Pak Haji, dulu Pak Haji bantu, doanya dikabul sama Allah. Ya, Pak Kiai Haji Didin Muhyiddin sampai bilang, Ustadz, anak antum kelihatan nikah dengan orang Arab tuh. Kenapa? Saya bilang, nggak ada, orang Arab aja susah dapat nilai 10 mata kuliah itu. Kemarin dia dapat nilai 10, berdua dengan orang Cina, dua-duanya perempuan. Pertama sejarah tuh ada kuliah dapat nilai 10 di mata kuliah syair. Langsung dapat tiket Pak Abdurrahman, Emirat. Saya lihat bagasinya 45 kilo. Oh, Masya Allah, ini kelas apa Bi? Pokoknya begitu. Berangkat tanggal 17, balik tanggal 26 Agustus. 1 bulan, 40 hari lah insya Allah. Gitu. Jadi ibu dan bapak, rasa. Ini yang paling pertama, ini rasa. Selesai Ramadan yang dijaga itu rasa. Makanya kita ngomong hati-hati. Kenapa? Karena selesai kita hablum minallah, Ramadan puncak dengan itikaf, jaga rasa, jaga perasaan orang, ya. Terutama jaga rasa orang rumah. Jangan keulangi lagi, ya. Rasa orang rumah. Orang rumah itu paling cepat rasanya terganggu itu. Ya. Apa yang paling merusak Syawal? Yang paling merusak Syawal itu ucapan. Makanya kalau ngomong apa-apa di rumah itu hati-hati. Kadang capek, apalagi pulang kampung, mudik, pulang segala macam tuh terganggu semuanya, dikontrol ucapan. Maka pasca Ramadan ini yang dijaga, apalagi yang pulang dari Sumatera, ya Masya Allah, datang ke Bogor ke sektor 6, Masya Allah dengan semuanya, baru pulang. Jaga itu Pak ucapan. Karena ucapan itu paling gampang merusak rasa. Ya, kalau kata Buya Hamka itu, kalau pedang melukai badan banyak obat sebagai pengganti, tapi jika lisan melukai hati kemana obat hendak dicari. Jaga itu rasa Pak. Ya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Karena kalau kau berkata yang lain, ingat, melukai rasa itu susah diobati. Ya, falyakul khair. Diam itu cuma alternatif. Diam itu bukan priority. Ya, kalau kau tak sanggup berkata yang baik, lebih baik diam. Nah, orang Islam tuh pakai hadis ini dibalik, diam aja dulu Ustadz, Masya Allah. Jadi suami pendiam tuh nggak enak bagi istri. Ayah, ini anak gimana, lanjut kuliah apa enggak? Ya Allah. Ayah itu udah mulai bocor. Ayah itu mobil gimana?
Itu suami yang menambah beban hidup istri itu. Yang disuruh ngomong, yang disuruh bicara. Falyakul fil amar, maka bicaralah. Cuma di sana pakai keterangan khair, bicara yang baik-baik. Hati-hati ini Pak, pasca Ramadan yang pertama merusak rasa itu adalah ucapan. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Tanda rahmat pada dirimu, tanda rahmat dalam keluargamu, tanda rahmat setelah Ramadan. Kau bicara dengan lembut, kau bicara dengan santun kepada orang-orang di sekitarmu. Walau kunta fadzan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu bersikap keras, berhati kasar, lan faddu min haulik, orang-orang itu akan meninggalkanmu. Mungkin mereka tidak meninggalkan rumahmu, tapi mereka tidak menganggap lagi dirimu. Kontrol ucapan, kontrol ucapan. Mulutmu harimaumu, ya, dikontrol baik-baik, ya. Al-Imran 159. Tolong diperhatikan ayat ini. Ayat ini adalah yang menjaga rasa kita, ya. Ayat ini luar biasa Pak, mengingatkan Nabi, mengingatkan para sahabat bahwa kita hidup tidak sendirian. Ada orang-orang di sekitar kita, dan orang-orang itu tidak sekedar raga, orang-orang itu tidak sekedar rasio, mereka juga punya rasa. Makanya bersikap dengan sopir, driver, OB, security Pak, ingat mereka punya rasa. Masya Allah, mereka punya rasa. Datang pagi-pagi, Assalamualaikum Ustaz, nggak ada urusan. Kita tahu kenapa mereka datang pagi-pagi. Kamu punya rasa, samperin mereka. Waalaikumsalam. Suruh masuk sedikit, titipkan sesedikit. Kenapa? Memenuhi rasa. Security dah bolak-balik depan rumah Pak Haji cuek-cuek. Masya Allah. Akhirnya saya tanya, itu Pak Haji apa Ustaz? Pelit orangnya. Nggak punya rasa. Makanya kenapa orang pelit itu, orang pelit itu yang hilang bukan hartanya, yang hilang rasanya, ya, ya. Jadi sekali lagi jaga baik-baik. Mari kita lihat baik-baik ayat ini. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Tanda rahmat ada pada diri kita. Al-Imran 159. Al-Imran 159 halaman 71. Kanan atas, ya. Kanan atas ujung dari ayat 158. 159 fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kalau kita bersikap keras, berhati kasar, orang-orang di sekitar kita itu akan meninggalkan kita. Meninggalkan itu bukan berarti sekedar pergi Pak, tapi mereka tidak menganggap kita lagi. Orang-orang yang biasa dekat dengan kita Pak, itu mereka tidak sekedar raga, mereka punya rasa. Adik, kerabat, ya. Masya Allah, Ramadan kemarin mudah-mudahan semuanya sudah terpenuhi. Apa yang membuat kita bisa menjaga rasa? Fa'fu anhum. Satu, teruslah memaafkan. Maaf itu Pak, itu bukan logik. Maaf itu bukan raga. Maaf itu rasa. Hanya orang yang tahu rasa yang bisa memaafkan. Ya, mohon maaf ini jamaah, kalau sampai detik ini Bapak masih menyimpan rasa dan Bapak sulit memaafkan seseorang, nggak bisa Ustaz, terlalu besar kesalahan dia, maka itu berarti Bapak tidak lolos Ramadan. Tidak lolos Ramadannya, tidak lolos Pak. Fa'fu anhum, ya. Bapak cari Al-Quran 30 juz, nggak ada kata minta maaf, yang ada kata maafkan, ya. Tapi Ustaz terlalu berat Ustaz, dia zolim pada keluarga saya, dia fitnah keluarga saya. Seperti itu pun nggak boleh Pak. Tetap aja Pak, kalau Bapak punya rasa, maafkan.
Mari kita bandingkan ketika kita merasa difitnah. Mari kita bandingkan ketika keluarga kita difitnah, istri kita difitnah, anak perempuan kita difitnah. Ya, Bapak bisa bayangkan bagaimana rasa itu terkoyak-koyak. Tapi Allah tetap menyuruh orang yang mulia ini memaafkan. Masih ingat hadisul ifki, Quran surat 24. Surat apa itu? Surat An-Nur. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kaum muslimin ya untuk memahami walaupun sakit ya, walaupun perih, tapi memaafkan tetap diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Halaman 352. An-Nur ayat 22. Ya, An-Nur ayat 22. Halaman 352 baris keempat. Apa kata Allah? Ini ayat-ayat yang menyejarah dan tidak pernah ada satupun ayat yang menyinggung Abu Bakar kecuali ayat ini, kata para ulama. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Tidak pantas, kata Allah, orang yang diberikan keleluasaan hidup, akses hidup, kelebihan hidup, bersumpah dia tidak lagi memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah. Coba kita lihat, Pak. Kasusnya apa, Ustadz? Saudara Abu Bakar, hidupnya dari Abu Bakar, makannya dari Abu Bakar. Tiap Jumat dia ngambil jatah dari Abu Bakar. Dia fitnah Aisyah. Kata Abu Bakar, kalau Aisyah cuma putriku, aku bisa memahami. Tapi kalian menyakiti Nabi, itu yang membuat Abu Bakar tidak bisa tahan. Karena siapa yang menyakiti Nabi berarti dia telah menyakiti Allah. Abu Bakar pernah dengar hadis tentang Fatimah. Apa kata Nabi? Siapa yang menyakiti Fatimah berarti dia menyakitiku. Fatimah saja disakiti berarti menyakiti Rasul. Maka ketika orang memfitnah Aisyah dan ternyata yang ikut menyebarkan fitnah itu saudaranya Abu Bakar, yang hidupnya dari tangan Abu Bakar, ya, Abu Bakar bersumpah tidak akan lagi memberi bantuan kepada saudaranya itu. Turun ayat ini, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Tidak pantas orang yang kami berikan kelebihan, akses hidup, kelebihan hidup, bersumpah tidak lagi membantu kerabatnya, tidak lagi membantu orang miskin, tidak lagi membantu orang yang berhijrah. Apa kata Allah di ayat ini? Coba kita perhatikan baik-baik. Wala ya'tani ulul fadli minkum wassa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Tidak pantas karena persoalan itu kemudian kalian tidak membantu kerabat, orang-orang miskin, apalagi orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Apa kata Allah? Wal ya'fu. Masya Allah. Bayangkan, Pak, ini ayat case-nya Abu Bakar, tapi semuanya sifatnya jamak. Apa maknanya dalam ilmu tafsir? Ini diperhatikan kepada kita semua. Wal ya'fu, maafkanlah mereka. Wal yasfahu, apa itu? Santunilah mereka. Masya Allah. Kok sampai begini? Kata para ulama, karena ini bukan soal logik, ini bukan soal raga, tapi ini soal rasa. Masya Allah. Abu Bakar tahu nggak, Pak? Ar-rijal haula Rasul. Di kitab itu kata seorang ulama ketika menulis kitab ini, tidak pernah sahabat melihat Abu Bakar menangis lebih lama kecuali setelah peristiwa ini. Bapak tahu berapa lama dia menangis? Sepekan dia menangis. Pagi, siang, malam, sore, pagi, siang, malam, sore. Abu Bakar menangis seakan-akan air matanya itu keluar sampai kemudian berhenti. Masya Allah. Beda, Pak, level kita dengan Abu Bakar. Apa kata Nabi? Sekiranya manusia dikumpulkan hari ini sampai hari kiamat, ditimbang keimanannya, jangankan melampaui, menyamai iman Abu Bakar aja nggak akan menyamai. Masya Allah. Karena ketika dia salah, ya, kita kadang-kadang dengan kerabat, dengan kakak, dengan adik, dengan bibi,
Cuma persoalan tanah orang tua, kita nggak ngomong dengan dia. Masya Allah. Harta hilang ada gantinya, saudara hilang tak ada gantinya. Ya, jangan sampai kemudian kata orang Melayu, dulu loyang sekarang panci, dulu sayang sekarang benci. Masya Allah. Pak, ingat baik-baik, rasa. Itulah sebabnya maafkan. Maafkan. Wal yasfahu, santuni. Maafkan, santuni. Maafkan, santuni. Tanda kau maafkan, kau santuni dia lagi. Tanda kau maafkan, kau beri dia lagi. Ini maksudnya gimana? Lihat kata para ulama, kalau kau sudah terbiasa memberi orang itu, kau terbiasa memberi saudaramu, kemudian dia buat kelakuan, jangan kau putuskan bantuan itu. Soal dia berdosa, urusan dia dengan Allah. Tapi kebaikan kita jangan terputus karena hanya perbuatan dosa saudaramu. Jadi yang pertama, jaga rasa itu dengan memaafkan. Jaga rasa itu dengan memaafkan. Makanya kalau kita lihat di antara tanda istimewa orang-orang yang beriman itu adalah ketika dia mampu memaafkan. Apa kata Allah di ujung surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 199, 199, Al-A'raf 206 ayat. Di ayat 199, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Apa kata Allah? Ya, jadilah pemaaf. Khudil afwa, jadilah pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi sekali lagi, teruslah kita bisa memberi maaf pada saudara kita, sahabat kita, boleh jadi juga jamaah kita. Mudah-mudahan selama iktikaf puncak ibadah Ramadan itu, semua perasaan kita benar-benar telah utuh, ikhlas karena Allah, dan tidak ada satupun yang masih tersimpan apalagi mengganjal. Ustadz, saya masih mengganjal itu. Kenapa? Sahabat itu dia kayaknya gimana ya Ustadz? Kalau ada keburukan seseorang itu jangan diingat lagi. Tidak semua masalah harus diselesaikan, kadang cukup dilupakan. Saya ulangi, tidak semua masalah harus diselesaikan, kadang cukup dilupakan. Apalagi bab mantan, ya, buanglah mantan pada tempatnya, begitu aja, Masya Allah. Tapi kemarin dia telepon Ustadz, katanya dia sudah sendiri, suaminya udah mati, anaknya cuma satu, udah mau selesai kuliahnya Ustadz. Tapi pas saya lihat Ustadz fotonya masih bening Ustadz. Allahu Akbar. Pak Haji Abdurrahman, tinggalkanlah masa lalu. Masya Allah, bisa hilang hafalan itu Pak Haji, ya, Masya Allah. Begitu ya, Alhamdulillah, ya, Masya Allah, ya. Pak Haji nggak punya mantan, hobinya santan, ya, Masya Allah. Pak Oto, Ayah Karina, Ustadz jangan lama-lama lah Ustadz, ya. Kayaknya DKM ini taruhlah jam di mana ini, biar Ustadz tuh tahu udah jam berapa. Ini nggak ada jam ini kalau ceramah dari sini, nggak bisa, harus ada jam sehingga khotib itu tidak kelamaan khutbahnya. Taruh jam di sinilah, nggak ada jam ini Ustadznya ngelihat nih, ya. Jadi gitu, taruhlah jam 1 khusus khotib, khusus penceramah, lihatlah jam itu, begitu. Karena kalau kelamaan juga, Masya Allah, ya. Jadi apa? Yang pertama, rasa itu hanya bisa dengan memaafkan. Yang kedua, wastaghfir lahum. Rasa itu hanya bisa dengan memohon ampunan, mendoakan ampunan. Ya, orang tua kita itu yang tahun ini kita tidak pulang, cuman satu yang mengobati rasanya. Apa itu? Ya Rob, ampuni anakku, ampuni menantuku, Allah. Itu rasa. Rasa itu hanya bisa terobati dengan istighfar. Rasulullah SAW datang, orang menangis kepada Nabi berseduh-seduh. Kata Nabi, aksiru, perbanyak istighfar. Cuman itu Pak, mohon ampunan.
Karena memang tidak semua anak tuh bisa pulang. Apalagi kalau ibu bapak bukan punya menantu, tapi hantu. Masya Allah. Kang, boleh nggak kita tahun ini pulang nengok ibu? Udahlah, pulang-pulang kan ongkos juga. Kita masih banyak ini biaya anak-anak. La haula wala quwata illa billah. Kang, ini kan udah 3 tahun Kang. Kalau memang ongkos, aku punya simpanan dikit. Yuk Kang kita pulang. Nggak efisien. Dia juga orang udah tua, bentar lagi juga mati. Ya Allah wala quwata illa. Itu bukan menantu, itu namanya hantu. Ada menantu begitu Pak, banyak. Curhat ke Ustadz, Ustadz ada nggak doa? Doa apa Bu? Bisa meluluhkan hati suami saya. Kenapa? Saya ajak dia pulang nggak mau. Pulang ke rumah orang tuamu. Bukan Ustadz, orang tuaku udah mati Ustadz, udah wafat. Orang tuanya Ustadz, ibunya tinggal sendirian, nggak mau dia pulang. La haula wala quwata illa billah. Ada doanya, ada, saya bilang. Apa itu? Ya Allah, ampunilah Fir'aun di rumahku. Begitu aja, Masya Allah. Karena cuma Fir'aun yang tidak punya rasa. Perhatikan baik-baik. Cuma Fir'aun yang tidak punya rasa. Cuma Fir'aun. Dan semua pria punya potensi jadi Fir'aun. Jangan lihat namanya Abdurrahman, satu waktu bisa jadi Fir'aun. Semua orang punya potensi jadi Fir'aun ketika kehilangan rasa. Itu yang membuat Fir'aun itu, kenapa dia seperti itu? Nggak punya rasa. Rasa Fir'aun itu muncul ketika dia tenggelam. Ketika akan tenggelam dia berkata, amantu, saya telah beriman. Para ulama tafsir berbeda pendapat. Kenapa dia tidak mengatakan amanu, tapi dia mengatakan amantu? Amantu itu fi'il madi. Amantu, saya telah beriman, saya telah beriman, saya telah beriman. Ya, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Yang hebat dia berkata, wa ana minal muslimin, saya termasuk orang-orang muslim. Itu Fir'aun loh. Ya, Yunus ayat 90. Bagaimana dia kemudian rasanya muncul ketika dia akan mati. Semua orang akan mati Pak, rasanya diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang mati Pak, orang akan mati, Allah munculkan apa yang pernah dia lakukan. Sesering apapun yang dia lakukan dimunculkan. Ya, yang aneh orang soleh ketika akan meninggal Pak, dia teriak-teriak, tapi teriaknya bukan apa. Masih ingat seorang sahabat tiap kali sholat subuh pasti di pojok kanan. Ya, pasti di pojok kanan. Satu waktu mau qomat kata Nabi, tunggu dulu. Aina fulan? Tidak datang ya Rasul. Tunggu dulu. Sudah mau jam 5, tunggu dulu. Karena sudah mau jam 5 kata Rasul, aqimis sholat. Selesai sholat, Nabi bertanya, ada yang tahu rumah si fulan? Ada ya Rasul. Berjalan Nabi. Jam 5:4 dari masjid Nabi sampai di rumahnya jam 8 pagi. Berapa jam itu? 2 jam 45 menit. Kalau jalan kaki 2 jam 45 menit. Mana nih yang hobi jalan kaki pagi ini? Ayo, mana nih grup jalan pagi? Ini kalau ini enggak, ini udah tidur semua, ini bukan jalan pagi ini, Masya Allah. Jalan pagi 2 jam 45 menit. Kira-kira dari sini sampai mana? Ciawi paling telat. Masya Allah. Bayangkan itu jaraknya sahabat itu tinggal, tapi tidak pernah masbuk sampai dia wafat. Sampai di rumah itu kata Rasul, Assalamualaikum, tidak ada jawaban. Assalamualaikum, tidak ada jawaban. Assalamualaikum, baru lari-lari. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ketika dia lihat, ya Rasulullah, istrinya kaget. Di mana fulan? Nabi belum tahu kalau itu istrinya. Di mana fulan? Menyebutkan nama suaminya. Ya Rasul, suamiku semalam meninggal. Allahu Akbar. Kata Nabi, adakah yang dia pesan sebelum dia meninggal? Tidak ada ya Rasul. Kata Nabi, coba kau ingat baik-baik. Ada enggak yang dia sebut? Enggak ada ya Rasul. Ketiga kali, coba kau ingat apa ucapannya terakhir. Oh ada ya Rasul. 3 kali dia teriak. Apa teriakan yang pertama? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Apa teriakan yang kedua? Kenapa bukan semuanya?
Apa teriakan yang ketiga? Kenapa bukan yang baru? Masya Allah, itu orang soleh Pak, masih teriak ketika meninggal. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh lagi? Karena Allah memperlihatkan kepadanya. Bayangkan dia tinggalnya kayak di Ciawi Pak, tapi tidak pernah masbuk. Berarti kalau sholat subuh jam 2 dia sudah jalan kaki, nggak ada Grab waktu itu, nggak pernah masbuk, dan dia tidak pernah mengganti posisinya. Dalam hadis disebutkan penghuni saf pertama dicatat oleh malaikat. Kalau mereka tidak ada, malaikat saling bertanya, aina fulan, aina fulan, aina fulan. Karena masing-masing malaikat mencatat orang yang ada di saf pertama, yang rugi, yang suka di saf belakang. Masya Allah. Ya, ditanya aina fulan, ya luar biasa. Allah perlihatkan kepadanya bagaimana keutamaan, bagaimana balasan dia berjalan kaki dari rumahnya yang 2 jam 45 menit sampai ke masjid. Ketika dia melihat balasan itu, dia masih berkata, ya Rob, kenapa tidak lebih jauh lagi? Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, kenapa dia teriak? Kenapa bukan semuanya? Pagi orang ini punya kebiasaan, kalau dia sarapan dia buka pintu rumahnya. Ada orang kelaparan, ta'al dia panggil, susunya dia bagi 2, rotinya dia bagi 2. Rotinya kan gede Pak. Mereka makan berdua di situ. Allah perlihatkan bagaimana pahala keutamaan ya memberi makanan. Dia teriak, ya Rob, kenapa bukan semuanya aku berikan? Masya Allah. Itu orang soleh Pak, meninggal Allah perlihatkan balasan amaliannya. Dan yang terakhir, dia kalau pergi ke masjid karena jaraknya 2 jam 45 menit, dia pakai selalu baju 2 lapis karena saking dinginnya. Di tengah perjalanan dia lihat ada orang kedinginan, maka dia berikan baju yang luar yang agak lebih tua, yang dalam yang baru itu dia pakai. Tapi Allah perlihatkan bagaimana keutamaan memberi pakaian itu pada orang. Dia teriak, ya Rob, kenapa bukan yang baru aku berikan padanya? Masya Allah. Bapak-bapak, Ramadan sudah berlalu. Kita kalau bukan teriak lagi, teriak apa lagi Ustaz? Ya Allah. Ibu-ibu mungkin yang teriak, ya Rob, kenapa tidak aku izinkan suamiku? Masya Allah. Kalau ibu tahu balasannya, ibu akan teriak seperti itu sebelum meninggal. Takbir. Ah, itu dia yang ada niat tuh. Masya Allah. Ibu-ibu akan teriak, kenapa tidak aku izinkan suamiku? Ya Allah, kalau aku tahu balasannya, ibu akan teriak menyesal ibu. Ya Masya Allah. Ya Allah. Ustadz, ingat temanya rasa. Ustadz melukai rasa ini, Masya Allah. Rasa itu akan terobati kalau ibu lihat nanti bagaimana balasan mengizinkan. Makanya bapak-bapak mereka punya kaidah. Sulit Ustadz, dinas mana yang mengurus izin itu? Nggak ada Ustadz. Maka kata bapak-bapak, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Masya Allah. Hati-hati bapak-bapak, minta maaf itu merusak rasa ya. Jaga rasa. Jadi sekali lagi ya, begitulah orang soleh ketika dia meninggal, dia kaget dengan apa yang dia lakukan itu, ternyata balasannya ya Allah. Maka doakan saudara kita, doakan orang-orang yang bersalah itu dengan ampunan, sebagaimana Rasulullah mendoakan Taif, orang-orang Taif ya. Kata Allah, semoga dari keturunan, kata Rasul, semoga dari keturunan mereka ada orang-orang yang paham agama. Dan ternyata betul, banyak para sahabat dari Taif itulah yang menjadi beberapa ahli, ada ulama-ulama besar. Jadi sekali lagi Pak, mendoakan ampunan seperti itu. Wasyawirhum fil amr. Yang ketiga, rasa itu hanya bisa kalau kita ngobrol baik-baik. Wasyawirhum, musyawarah itu Pak, intinya bukan banting meja, lempar kursi. Musyawarah itu ngomong enak-enak, ngobrol baik-baik. Kata orang tua, dari hati ke hati. Karena babnya bab rasa, bukan soal logik, buat soal referensi, buat apa referensinya mana, catatan, bukan itu Pak. Musyawarah itu bicara baik-baik. Karena musyawarah itu ujungnya kesepakatan, al-ittifaq. Makanya lihat ujung ayatnya, ini masih ke Al-Imran 159 ya. Apa kata Allah? Fa idza azamta, kalau kamu sudah bertekad,
Kenapa? Sudah memaafkan, sudah mendoakan, sudah musyawarah. Setelah itu apa kata Allah? Fa idza azamta. Dan kalau kamu sudah berazam, artinya sudah bulat tekadmu, sudah putus kesepakatan, falyatawakkal 'ala Allah. Jangan kau sandarkan pada orang yang kau ajak musyawarah. Kenapa? Hari ini dia berjanji, besok dia ingkari. Ya, hari ini dia mulai, besok dia akhiri. Masya Allah. Maka kemudian jaga itu dengan apa? Bertawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bayangkan Pak, ini ayat panjang banget. Ujungnya, kalau kau bersandar kepada Allah, cinta Allah turun padamu. Masya Allah. Ingat, rasa itu cuma ada di hati, dan hati hanya penuh dengan cinta. Dan ternyata di antara cinta Allah yang paling besar adalah kita diberikan apa yang disebut dengan cinta. Cinta Allah itu diberikan kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Lama benar waktunya ini ya, Masya Allah. Masih 12 menit mundur. Iya betul ya, Masya Allah. Kayaknya makin dingin aja nih kari ya, Masya Allah. Udah dipanasin, Masya Allah. Ibu dan bapak sekalian, ada satu perkara yang tidak boleh diulang, karena ini kan kesalahan sering diulang ya. Di antara kesalahan yang paling sering orang tidak menyadari adalah menyebut-nyebut kebaikan. Kebaikan itu baik, tapi menyebut-nyebutnya yang tidak baik. Contoh, ketika kita memarahin anak, kadang kita sebut-sebut kebaikan kita. Apa kamu nggak sadar, nak? Ayah berjuang selama ini banting tulang untuk kalian. Nggak boleh menyebut itu, Pak. Nggak boleh menyebut itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu hapus pemberian-pemberianmu. Al-Baqarah 264. Jangan kamu hapus pemberian-pemberianmu dengan menyebut-nyebut atau menyakiti orang yang menerima. Hati-hati Pak. Kenapa Ustadz? Karena rasa. Menyebut-nyebut itu Pak, orang dia tahu bapak yang menghidupi dia, dia tahu bapak yang ngongkosin dia, dia tahu bapak yang menghidupin dia, tapi jangan disebut-sebut. Allah tak suka kita menyebut-nyebut apa yang kita beri. Kenapa? Kalau Allah ingin menyebut apa yang Allah beri pada kita, nanti kita malu sendiri. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dia Allah sebenarnya telah memberi apa saja yang kalian minta. Wa in ta'uddu nikmatallah. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak dapat menghitungnya. Jadi jangan sampai kebaikan kita disebut-sebut. Kalau disebut orang lain boleh. Panitia masjid boleh, menyebut boleh. Jazakumullah wa ahsanal jaza atas bantuan Pak Haji Ahmad untuk pembangunan rumah Quran senilai 1 miliar. Nggak apa-apa disebut oleh panitia. Kenapa Ustaz tadi disebut? Itu permintaan Pak Ahmad. Ya Allah wala quwata illa billah. Begitu. Tapi masih mending Pak 1 miliar. Ada yang beri 10.000 minta disebutin. Masya Allah. Begitu. Jadi bapak-bapak, diupayakan jangan sampai amalia kita itu hancur ya. Bapak mau lihat bagaimana hancurnya amalia seseorang yang menyebut-nyebut kebaikannya? Al-Baqarah 264 ya. Al-Baqarah 264 halaman 44. Halaman 44 ya. 5 baris paling bawah kiri. Halaman 44 Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamasalis safwan. Ya, perumpamaan mereka seperti batu licin alaihi turab, di atasnya ada debu. Fa asabahu wabilun, maka kemudian tertimpa hujan lebat. Batu licin, ada debu, tertimpa hujan lebat. Ada sisanya enggak?
habis. La yaqdiruna ala syai', mereka tidak mendapatkan apapun mimma kasabu, dari yang mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak memberikan petunjuk orang-orang yang kafir. Jadi jangan sampai kebaikan kita disebut-sebut. Kalau disebut orang lain boleh, tapi kebaikan jangan diingat. Justru yang diingat adalah keburukan kita. Itu yang diingat oleh Nabi Adam ketika orang-orang itu datang kepadanya di hari kiamat. Baca hadis tentang hari kiamat. Kata Adam, bagaimana kalian meminta syafaat kepadaku sementara aku pernah diusir Allah dari surga? Masya Allah. Ya, bapak-bapak datang kepada Nuh, Nuh juga menolak. Datang kepada Ibrahim, Ibrahim juga menolak. Datang kepada Musa, Musa menolak. Datang kepada Isa, Isa menolak. Kecuali datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Pak, nih masih ada waktu sedikit. Kenapa Rasul yang menerima umat? Ya, karena kata Musa, ada satu amalan Muhammad yang tidak pernah dibikin oleh manusia di kolong langit ini. Kalau ibadah, kata Musa, aku lebih banyak ibadah daripadamu ya Muhammad. Masya Allah. Klaim Musa, dan betul. Puasa Nabi Musa itu 40 hari 40 malam. Bukannya cuma maghrib, isya, puasa lagi. 22 jam puasanya. 23 jam. Kalah puasa Nabi kita. Tapi ada satu ibadahmu ya Muhammad yang tidak bisa dilakukan manusia di kolong langit ini. Di kolong langit ini, dari Adam sampai akhir zaman. Apa itu Ustaz? Berat. Nggak mungkin kita bisa melakukan seperti ini. Nggak ada manusia yang bisa melakukan. Hatta pemulung nggak melakukan ini. Apa itu? Nabi tidak pernah tidur di malam hari, kecuali apa yang dia miliki sudah dia sedekahkan. Masya Allah. Tidak pernah menyimpan. Nabi tidak punya kulkas. Nabi tidak punya tabungan BSI. Nabi tidak punya lemari. Tidak ada satupun benda yang Nabi simpan ketika tidur di malam hari. Baca hadis-hadisnya dari Aisyah. Kata Aisyah, aku pernah menyimpan 2 potong roti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kata Aisyah, untukmu dan untukku besok sahur. Kata Nabi, bagikan ya Aisyah. Masya Allah. Aku tidak bergantung dengan roti itu. Aku bergantung pada Tuhanku. Masya Allah. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan hamba dinar. Dia bukan hamba ruz, hamba nasi atau hamba roti. Dia hamba Allah. Itulah rahasia kenapa Nabi tidak pernah telat, tidak pernah tidak bangun malam. Dalam keadaan sakit pun hanya memendekkan rakaat. Kita selesai Ramadan, ini hari ke-13. Hari ke-13 dari 1 Syawal malam takbir sampai hari ke-13 sudah berapa malam kita lewat? Padahal tiap malam kita qiyam Ramadan. Sudah berapa malam kita lewat? Jangankan tahajud Ustadz, kadang subuh kaberangan. Perancis banget itu, kaberangan. Ya Masya Allah. Gitu ya Allah. Bangun Pak. Tanda orang yang berhasil Ramadan, alarmnya bukan jam, alarmnya bukan handphone, alarmnya bukan istrinya, tubuhnya bergetar, pasti bangun. Dan kalau bangun duduk Pak. Nggak ada bangun tidur, apalagi tidur-tiduran. Enggak. Bangun tuh duduk. Baca apa Ustadz? La ilaha illallah wahda la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian bersihkan tubuh, berwudu, setelah itu kemudian duduk sesaat membaca ujung surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidzalimina min ansar rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna
jannah. Puncaknya, Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa. Karena dosa yang sudah terhapus di Ramadan tanpa kita sadari, Syawal pertama sudah bikin dosa. Kenapa? Ribut waktu sholat Idul Fitri. Habis Ustaz, sajadah saya diinjak. Ya Allah, sajadamu itu tidak ada artinya dengan persaudaraanmu. Masya Allah. Habis sholat di lapangan sih. Kemarin sholat di mana di sini Pak? Masya Allah. Pak Abdurrahman di saf mana? Saf sini. Masya Allah. Enak banget. Gitu. Kemarin saya khutbah Pak di Yonhub Angkatan Darat Jati Jajar Depok. Masya Allah. Lapangannya bersih. Semua itu diatur rapi. 17 saf laki-laki, 15 saf perempuan. Rapi betul Pak. Cuman nggak ada yang pakai baju tentara, semuanya koko. Masya Allah. Itu Pak berdiri gitu kan, sebelum saf sudah berdiri itu semua. Keropak jalan, manusia yang jalan. Masya Allah, luar biasa. Nggak ada yang nggak naruh Pak, tentara yang jalan. Masya Allah. Ditungguin kalau nggak naruh Pak, tungguin. Masya Allah. Tungguin, ditiatin nggak naruh. Masya Allah. Makanya terkumpul itu Pak, 17 saf dengan 15 saf terkumpul 50 jutaan. Masya Allah. Wajarlah ya. Begitu. Kalah di Cibubur. Saya pernah khutbah di Cibubur Pak, itu yang saya bilang, benar nggak ini duit? Enggak Ustaz. Tapi memang ujung kayak sholat di Yasmin Pak begitu. Cibubur country Pak, Masya Allah, 187 juta. Masya Allah. Benar Ustaz, ini duitnya Pak. Lama banget hitungnya Pak. Masya Allah. Kita udah habis makan belum habis hitung mereka. Ya Masya Allah. Berapa sih? 187 juta. Masya Allah. Ya begitu. Memang mantap, memang sound sistemnya bagus. Jadi itu memancing khotib. Takbir, Allahu Akbar. Wah, itu teriak. Bayangkan ada khutbah teriak takbir. Masya Allah. Kepancing Ustaz. Lupa kalau itu khutbah Idul Fitri, bukan orasi. Masya Allah. Tapi memang kalau sound sistemnya terus jamaahnya memanjang, memang yang gak enak di Yasmin itu melebar. Jadi khotib melihat orang dikit aja itu, 6 baris aja itu sudah rumah orang. Tapi kalau Cibubur country memang jalannya itu pas dari ujung sampai ujung melihat itu Pak. 40 saf. Masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak jamaah sekalian, jaga rasa, mudah-mudahan rasa ibu pada suami tetap utuh. Apapun salah suami Bu, jangan disimpan, rugi Bu. Maafkan, doakan. Apapun salah istri, doakan, maafkan. Ya, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di taman-taman surga. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di taman Yasmin, maka Allah akan mengumpulkan kita di taman-taman surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari hati yang paling dalam, Ustadz sekali lagi mengucapkan mohon maaf beribu maaf. Kalau Ramadan kemarin saya ada niat sebenarnya mau ikut 1 malam saja ikut itikaf, tapi tak bisa Pak. Dijemput Ustadz Yasir, kami jemput dari sana Pak, dari kota wisata, legenda wisata, pasar Minggu. Ustadz isi itik malam. Ada ceramah aneh-aneh, ada ceramah jam 10 malam, ada ceramah jam 12 malam, ada ceramah jam 3 malam. Saya bilang saya juga itikaf. Enggak ada Ustadz, kami jemput Ustadz. Masya Allah. Aki-aki semua pesertanya. Masya Allah. Bapak-bapak, mudah-mudahan Allah merahmati kita dan jamaah ini ya Allah. Kumpulkan kami dalam taman surga ya Allah. Kumpulkan kami dengan Ramadan ya Allah. Kumpulkan kami dengan Rasulmu ya Allah. Perlihatkan wajah Rasulmu pada kami dan pertemukan kami dengan Engkau di surgamu kelak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali wa baraka wa sallam bi fadlik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.